Yang terhormat untuk dosen pembimbing kami yaitu Miss Mimi Deni dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang anjak piutang syariah dan anjak piutang konvensional. Dan kami akan menjelaskannya dengan berbagai topik. Saksikan terus videonya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anjak piutang konvensional, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan, serta pengurusan piutang atau penagihan jangka pendek perusahaan dari transaksi perdagangan baik itu di dalam ataupun di luar negeri. Nah, anjak piutang ini merupakan alternatif pembiayaan dalam jangka pendek atau modal kerja, atau sebagai alternatif pengelolaan administrasi tagihan atau penjualan secara lebih efektif bagi penjual piutang. Lalu di sini ada pengertian anjak piutang konvensional menurut para ahli. Yang pertama ada Wasis, yang kedua ada Hadijah et al, dan yang terakhir ada Bambang Haryanto. Menurut Wasis, anjak piutang konvensional adalah bentuk pembiayaan dengan cara penjualan piutang usaha kepada perusahaan pembiayaan dengan pengalihan atau pemindah bukuan secara konvensional. Lalu yang kedua ada menurut Hadijah et al, anjak piutang konvensional adalah penjualan piutang dagang oleh perusahaan kepada lembaga pembiayaan dengan harga yang lebih rendah sehingga perusahaan mendapatkan dana tunai dengan cepat. Lalu yang terakhir ada pengertian anjak piutang konvensional menurut Bambang Haryanto, yaitu anjak piutang konvensional merupakan kegiatan pemberian pinjaman kepada perusahaan dengan menggunakan piutang dagang sebagai jaminan. Lalu ada dasar hukum piutang oleh Keputusan Menteri Keuangan. Yang pertama ada pasal 6 huruf 1 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 468 KMK 017 tahun 1995 tentang tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, ada Keputusan Presiden nomor 81 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 PMK 012 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dan yang terakhir ada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat pada jasa anjak piutang. Dalam kegiatan anjak piutang ada 3 pelaku utama yang terlibat. Yang pertama faktor atau perusahaan anjak piutang, yang kedua klien atau supplier, yang ketiga nasabah atau customer, bisa disebut juga debitur. Yang pertama faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Yang kedua klien adalah pihak yang menggunakan jasa anjak piutang. Yang ketiga yaitu nasabah adalah pihak yang mengadakan transaksi pada klien atau nasabah. Mekanisme anjak piutang diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit. Berikutnya yaitu manfaat anjak piutang. Yang pertama manfaat bagi perusahaan, yaitu manfaat bagi perusahaan memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua manfaat bagi supplier, yaitu mengurangi resiko kerugian serta tertagihnya piutang. Yang ketiga manfaat bagi debitur, yaitu memberi motivasi agar membayar secepatnya. Lanjut ke jenis-jenis anjak piutang. Jenis anjak piutang ini dia dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan pelayanan, yang kedua berdasarkan penangguhan risiko, yang ketiga yaitu berdasarkan perjanjian, dan yang keempat yaitu berdasarkan lingkup kegiatan. Yang pertama yaitu berdasarkan pelayanan. Berdasarkan pelayanan ini dia dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu full service factoring. Full service factoring ini dia memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non pembiayaan. Pada jasa pembiayaan,
para klien ataupun kreditur mendapatkan dana dari pembelian pinjaman ataupun tagihan. Sedangkan pada non-pembiayaan memberikan fasilitas penangguhan risiko jika terjadi kredit macet. Dalam urusan pembayaran dan pembayaran kredit dan invoice itu akan dikelola langsung oleh perusahaan anjing piutang dan kreditur akan mendapatkan dana secara instan dan tentunya ada fee yang dibebankan. Artinya, kreditur akan mendapatkan uang lebih sedikit dari jumlah piutangnya. Lalu lanjut yaitu ke bulk factoring. Bulk factoring ini dia memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan kepada customer saat jatuh tempo. Bulk factoring ini dia tidak memberikan fasilitas penangguhan risiko jika terjadi kredit macet, namun dia hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka dan melakukan penagihan secara periodik. Lalu lanjut ke maturity factoring. Maturity factoring ini dia memberikan penangguhan risiko jika terjadi kredit macet. Contohnya yaitu asuransi. Jika asuransi mengalami tagihan yang macet, maka itu bisa dibantu cara klaimnya. Lalu lanjut ke finance factoring. Finance factoring ini dia memberikan jasa pembiayaan tanpa ikut menanggung risiko atas piutang yang tak tertagih. Pada finance factoring ini dia memberikan pembiayaan dana secara tunai sebesar 80% dari total nilai faktur sesuai dengan limit kredit. Lalu lanjut berdasarkan penangguhan risiko. Penangguhan berisiko ini dia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ini yaitu resource factoring. Resource factoring ini yaitu berkaitan dengan debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian ini, klien yang akan menanggung risiko terhadap piutang yang telah dialihkan oleh perusahaan anjing piutang. Oleh karena itu, perusahaan anjing piutang akan mengembalikan tanggung jawab pembayaran kepada klien atas piutang yang tak tertagih dari customer. Lalu lanjut, yang kedua yaitu without resource factoring. Without resource factoring ini yaitu perusahaan anjing piutang yang menanggung resiko terhadap piutang yang telah dialihkan oleh klien. Dalam perjanjian ini telah dicantumkan bahwa hal-hal yang di luar dari kredit macet, maka itu akan diberlakukan dalam bentuk research. Mengapa demikian? Karena ternyata klien mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian dengan customer. Oleh karena itu, customer dapat mengembalikan barang yang telah diserahkan dan terbebas dari kewajiban pembayaran utang. Lalu lanjut yaitu berdasarkan perjanjian. Berdasarkan perjanjian ini dia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu disclosed factoring dan yang kedua yaitu undisclosed factoring. Yang pertama yaitu disclosed factoring. Disclosed factoring ini yaitu pengalihan piutang kepada perusahaan anjing piutang dengan sepengetahuan customer. Jadi saat jatuh tempo, perusahaan anjing piutang memiliki hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Nah, disclosed factoring ini dia memiliki mekanisme, berikut mekanismenya. Yang pertama yaitu penjualan secara kredit kepada customer. Lalu selanjutnya yaitu terjadi kontrak factoring antara perusahaan anjing piutang dengan klien disertai dengan penyerahan faktur dan dokumen terkait lainnya. Lalu selanjutnya yaitu pemberitahuan kepada customer mengenai kontrak factoring. Selanjutnya itu dilakukan pembayaran kepada customer dalam waktu 24 jam sebesar 80% dari total nilai faktur dan sisanya dilakukan pembayaran setelah terjadi pelunasan. Lalu selanjutnya itu dilakukan penagihan kepada customer disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Lalu selanjutnya itu customer melakukan pelunasan kepada perusahaan anjing piutang. Lalu lanjut yang kedua yaitu undisclosed factoring. Undisclosed factoring ini yaitu pengalihan piutang kepada perusahaan anjing piutang tanpa sepengetahuan customer. Nah, di sini ada mekanismenya juga bisa dilihat. Yang pertama yaitu penjualan secara kredit kepada customer. Selanjutnya yaitu penyerahan faktur dan dokumen terkait lainnya tanpa ada pemberitahuan kepada customer mengenai kontrak factoring. Selanjutnya yang ketiga yaitu klien melakukan pembayaran sebesar 80% dari total nilai faktur dan sisanya dilakukan pembayaran setelah terjadi pelunasan. Saat jatuh tempo, customer akan melakukan pelunasan kepada klien tersebut dan klien akan meneruskan pelunasan kepada perusahaan anjing piutang dan perusahaan anjing piutang juga akan melunasi sisa pembayaran 20% kepada klien. Nah, lanjut berdasarkan lingkup kegiatan. Berdasarkan lingkup kegiatan, yaitu dia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu domestic factoring dan yang kedua yaitu international factoring. Yang pertama yaitu domestic factoring. Domestic factoring ini yaitu transaksi yang melibatkan perusahaan anjing piutang, kreditur, debitur yang berdomisili di dalam negara. Lalu lanjut international factoring. International factoring ini yaitu transaksi yang melibatkan perusahaan anjing piutang di masing-masing negara sebagai ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu proses anjing piutang untuk tagihan dan promes.
Lanjut ke proses anjak piutang untuk tagihan. Pada proses anjak piutang untuk tagihan ini yaitu transaksi jual beli dalam jangka pendek atau menengah. Lalu selanjutnya tagihan tersebut dijual kepada perusahaan anjak piutang disertai dengan pengambil alihan tagihan dengan sepengetahuan customer. Jadi saat jatuh tempo, customer dapat melakukan pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang. Nah, di sini juga ada mekanismenya, teman-teman bisa lihat. Pertama yaitu penjualan barang atau jasa kepada customer disertai dengan penyerahan barang dan dokumen yang telah ditandatangani oleh customer lalu diserahkan kepada klien. Lalu yang kedua yaitu karena alasan cash flow, klien akan menjual tagihan tersebut kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan customer. Selanjutnya yaitu penyerahan data tagihan termasuk faktur kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnya yaitu terjadi kontrak persetujuan dan pengambil alihan tagihan antara perusahaan anjak piutang dengan klien. Selanjutnya yaitu perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran kepada klien atas penjualan tagihan, dan saat jatuh tempo perusahaan anjak piutang akan melakukan tagihan dan customer akan melakukan pelunasan. Lalu lanjut ke proses anjak piutang untuk promes. Proses anjak piutang untuk promes. Dalam transaksi ini biasanya melibatkan pihak lain seperti bank dalam mekanisme pembayaran. Dalam transaksi ini pembeli akan menerbitkan promes sebagai surat bukti kepada penjual. Lalu selanjutnya itu akan didiskontokan kepada perusahaan anjak piutang. Nah, di sini ada mekanismenya. Yang pertama yaitu penjualan barang atau jasa secara kredit kepada customer. Lalu selanjutnya yaitu sebagai surat bukti transaksi atas jual beli, maka customer akan menerbitkan promes lalu diserahkan kepada klien atau supplier. Selanjutnya yaitu supplier akan mengendorsement promes dan menjual promes tersebut kepada perusahaan anjak piutang secara diskonto. Selanjutnya perusahaan anjak piutang akan melakukan pembayaran kepada klien atas dasar diskonto. Selanjutnya saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang akan menyerahkan tagihan promes tersebut kepada pihak bank untuk dilakukan penagihan, dan selanjutnya yaitu dilakukan pembayaran yang diteruskan kepada perusahaan anjak piutang setelah terjadi penagihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari anjak piutang yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penerimaan uang yang lebih cepat. Hal ini proses di mana sebuah perusahaan menjual piutangnya kepada pihak ketiga dengan diskon untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Yang kedua, ada persetujuannya lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman bank. Hal ini karena faktor utama yang dievaluasi adalah kelayakan kredit dari pelanggan, bukan bisnis sendiri. Yang ketiga, lebih sedikit pengawasan terhadap riwayat kredit pribadi serta membantu bisnis bekerja dengan pelanggan baru yang terpenting. Selanjutnya, ada kerugian dari anjak piutang yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, memungkinkan kontrol yang lebih kecil atas interaksi dan kesan pelanggan. Nah, hal ini bisa mengurangi kontrol Anda atas bagaimana pelanggan Anda diperlakukan selama proses penagihannya. Lalu yang kedua ada tidak mengalihkan resiko pembayaran. Nah, hal ini jika pelanggan gagal membayar, Anda harus menanggung kerugiannya tersebut dan mengembalikan dana kepada perusahaannya. Lalu yang ketiga ada membutuhkan komitmen yang lebih besar. Hal ini juga bisa mengikat pada suatu penyediaan layanan dan membatasi fleksibel keuangannya. Selanjutnya ada contoh dari perusahaan anjak piutang. Yang pertama ada PT IFS Capital Indonesia. Perusahaan ini pembiayaannya perintis anjak piutang di Indonesia. Lalu yang kedua ada PT Aditama Finance. Nah, perusahaan ini pembiayaannya lebih fokus pada investasi dan modal kerja. Lalu yang ketiga ada PT Sarana Global Finance Indonesia. Perusahaan ini terpercaya pembiayaan anjak piutangnya di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah studi kasus. Kelompok kami mengambil contoh studi kasus pada PT IFS Capital Indonesia, yang dimana PT IFS Capital Indonesia ini melayangkan gugatannya pada 2 perusahaan. Yang pertama ada PT Permata Mutiara Utama atau PMU, dan yang kedua ada PT IMP Gelang. PT IFS Capital ini menggugat kedua perusahaan tersebut terkait gugatan non prestasi
terkait tagihan yang belum dibayarkan. Adapun dalam transaksinya, PT PMU sebagai penjual, PT IMP Gelam sebagai debitur, dan PT IFS Capital Indonesia sebagai pembeli. Dalam transaksi anjak piutang yang terjadi, PT PMU menjual sebagian atau lebih piutangnya kepada PT IFS Capital Indonesia yang disertai dengan potongan dan diskon. Selanjutnya, PT IMP Gelam sebagai debitur akan membayarkannya secara langsung kepada PT IFS Capital Indonesia dengan jumlah penuh dengan nilai yang sesuai dengan tagihannya. Dan juga menurut sumber yang saya baca, setidaknya PT PMU ini memiliki utang sebesar 1,02 juta US dollar kepada PT IFS Capital Indonesia, dan juga PT IMP Gelam juga harus turut membayarkan hak tagih atas PT IFS Capital Indonesia berdasarkan faktur-fakturnya sebesar 1,11 juta US dollar. Namun dari awal hingga tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, tidak adanya pembayaran yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut. Oleh karena itu, PT IFS Capital Indonesia mengambil langkah terakhir untuk menggugat kedua perusahaan tersebut atas gugatan non-prestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, pengertian anjak piutang syariah. Istilah anjak piutang syariah berasal dari gabungan dua kata, yaitu anjak artinya pindah atau alih, sedangkan piutang artinya tagihan sejumlah uang. Anjak piutang berarti perpindahan piutang dari pemiliknya ke pihak lain. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 67 DSN-MUI 3/2008, anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berhutang ke pihak lain untuk menagih utang tersebut. Dan anjak piutang syariah menerapkan prinsip iwalah dan wakalah. Selanjutnya, kegiatan anjak piutang. Kegiatan anjak piutang ada 4. Yang pertama, transaksi anjak piutang dengan pembiayaan merupakan bentuk pembelian atau pengalihan utang. Yang kedua, transaksi anjak piutang dan pembelian dalam bentuk tagihan. Yang ketiga, transaksi anjak piutang dapat dilakukan transaksi perdagangan domestik atau antar negara. Yang keempat, objek anjak piutang adalah tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari suatu perdagangan dari dalam atau luar negeri. Selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum anjak piutang syariah. Dasar hukum anjak piutang syariah ada 4. Yang pertama, Keputusan Presiden RI nomor 61 tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang pembiayaan. Yang kedua, Keputusan Keuangan nomor 84 PMK 012 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Yang ketiga, Fatwa Dewan Nasional Syariah MUI nomor 67 DSN MUI 3 tahun 2008 tentang anjak piutang syariah. Yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 10 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang wakalah. Oke, selanjutnya adalah akad-akad yang dapat digunakan dalam perusahaan anjak piutang syariah. Terdapat 2 akad yang dapat digunakan, yaitu akad hawalah dan akad wakalah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu akad hawalah. Akad hawalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama, yakni muhil, orang yang berhutang, kepada pihak kedua, yakni muhal, orang yang memberikan piutang, dialihkan utangnya atau piutangnya kepada pihak ketiga, yakni muhal alaih, atau orang yang memberikan orang yang membayarkan utang pihak pertama. Selanjutnya adalah akad yang kedua, yaitu akad wakalah. Akad wakalah adalah pemberian atau pelimpahan kekuasaan dari pihak pertama, yakni muwakil, orang yang memberikan kuasa, kepada pihak kedua, yakni wakil, orang yang diberikan kuasa, dikuasakan atau diwakilkan akan perkara yang telah dikuasakan, yakni taukil, dan hanya dapat melaksanakan apa yang telah dimenangkan saja padanya, tidak lebih daripada itu. Selanjutnya ada mekanisme dalam anjak piutang syariah. Yang pertama ada hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan atau wakil. Nah,
Hal ini berhak menerima pembayaran kembali atas pinjaman atau fasilitas pembiayaan yang diberikan, termasuk bunga, biaya administrasi, dan biaya lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan nasabahnya. Lalu yang kedua ada hak dan kewajiban pengalih piutang. Hal ini dapat kontrak yang jelas dan transparan. Sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihaknya terlindungi dan dapat beroperasi dengan efisien dalam konteks anjak piutang. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban pihak yang berutang. Nah, hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan perjanjian dengan baik dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau pelanggaran perjanjiannya. Lalu yang keempat ada akad antara wakil pengalih piutang dan pihak yang berutang. Nah, hal ini memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada pengalih piutang atau yang disebut dengan kreditur. Nah, sesuai dengan jumlah yang waktu telah ditentukan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Mohon maaf.